Berarti tentang siapa? Abu Lahab. An-Nasr tentang apa? Tentang dikalahkannya Quraisy ketika Rasulullah dulu dianiaya di Mekah, kemudian pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah di bulan Muharram ini, kemudian ternyata bisa kembali setelah 8 tahun dan berbalik menguasai Mekah. Dan Allah sudah prediksi itu, dan prediksinya adalah apa? Surat An-Nasr. Apa kata Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hadirin, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang kepadamu pertolongan Allah dan fatah, kemenangan. Di dalam Al-Quran ketika ada kalimat idza itu bahasa Arab artinya jika. Tapi ketika Allah bilang jika, itu berarti sesuatu itu pasti akan terjadi. Karena Allah yang mengatakan, berarti jika. Makanya disebutkan di situ nanti, maksudnya kata Allah, nanti akan datang kepadamu pertolonganku dan akan datang kepadamu sebuah kemenangan. Dan disebutkan kemenangan itu dengan kalimat fatah. Fatah itu artinya terbuka, makanya disebut dengan Fathu Makkah, penguasaan Mekah. Maksudnya ini adalah kisah bagaimana Rasulullah menang, dan kemenangan terbesarnya adalah apa? Menguasai Makkah. Bayangkan, dalam jangka waktu berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun yang ketika itu Rasulullah dikejar-kejar, ingat di bulan ini, di bulan Muharram ini, para sahabat mulai berangkat. Makanya kalau sebagian ada yang bingung, Pak Ustadz, katanya Rasulullah itu lahirnya, hijrahnya dan wafatnya itu 1 bulan satu sama, yaitu bulannya Rabiul Awal. Jadi Rasulullah itu lahirnya, wafatnya, hijrahnya itu Rabiul Awal. Tapi kenapa kok memperingati hijrah Nabi di bulan Muharram? Ini dia harus jelas nih. Rasulullah itu sampai ke Madinah Rabiul Awal, pas seperti lahirnya beliau, karena Allah yang atur sebenarnya. Terus kenapa bulan Muharram diperingati? Karena di situ pertama kali sahabat berangkat. Nah, jadi prosesnya itu Nabi Muhammad memang berangkatnya nanti bulan Safar. Perjalanan beliau menurut riwayat 23 hari. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu yang 500 km itu, berangkatnya Safar sampai ke Madinah bulan Rabiul Awal. Sedangkan para sahabat itu pertama kali diperbolehkan dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk berhijrah itu pada tanggal 1 Muharram. Makanya ketika Umar bin Khattab menetapkan tentang kalender Hijriah, ditetapkan 1 Muharramnya itu adalah ketika Umar bin Khattab berangkat dari Mekah ke Madinah. Karena yang pertama kali berangkat itu adalah kelompoknya Umar bin Khattab. Karena tidak ada yang berani menghalangi Umar bin Khattab. Gitu. Kalau yang lain, wah susah. Ada yang ngumpet-ngumpet, ketemu sampai sangat banyak ceritanya bagaimana perjuangan para sahabat menghindari Quraisy untuk pergi dari Mekah ke Madinah. Banyak sekali hikmahnya sebetulnya tentang Muharram ini. Tapi karena kita fokus kepada An-Nasr, yang ingin ditekankan di sini betapa minoritasnya Nabi Muhammad saat itu, betapa sedikitnya, betapa lemahnya, sehingga sampai harus pergi dari rumahnya, pergi dari tanahnya, pergi dari bangsanya. Tapi setelah 8 tahun saja Rasulullah bisa langsung kembali dan bisa menguasai kota Makkah. Saudara Nabi Muhammad itu kalau seorang manusia saja tidak mungkin. Kalau seorang manusia saja itu hal yang mustahil. Ketika minoritas tahu-tahu jadi mayoritas. Dalam kehidupan kita saja, contoh
Misalnya di Indonesia, proses minoritas menjadi mayoritas ya, sangat membutuhkan waktu berabad-abad. Ya, Nabi Muhammad cuma 8 tahun. Ternyata ini dia. Apa kata Allah? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu nanti akan melihat orang berbondong-bondong masuk agamamu. Kapan itu? Ketika masuk Mekah. Kenapa kok tahu-tahu mereka berbondong-bondong? Karena orang Mekah itu meyakini bahwasanya yang menguasai Ka'bah itu adalah orang hebat. Makanya Rasulullah ketika datang pertama kali ke Mekah, apa yang dilakukan? Menguasai Ka'bah. Berhala-berhala semua dihancurkan, dihilangkan, maka disitulah mereka meyakini. Dan Allah pun sudah mempersiapkan itu, ya agendanya, skenario-nya sudah jelas. Jadi kemudian umat Quraisy pada saat itu yang tadinya takut masuk Islam ataupun yang tadinya masih ragu terhadap Rasulullah langsung masuk Islam semuanya. Ini adalah salah satu momen di mana luar biasanya Rasulullah ketika Rasulullah dulunya itu dianiaya, balik lagi ke tempat itu. Bayangkan kalau kita bayangkan dulunya ditendang-tendang, dilemparin kotoran, dihiri dan sebagainya sampai mau dibunuh, kemudian kita balik lagi menguasai itu. Tapi Rasulullah sama sekali tidak dendam, sama sekali tidak ada rasa benci, sama sekali tidak ada rasa apa istilahnya, ingin membalas semua kesalahan-kesalahan, semua kezaliman orang-orang Quraisy saat itu. Ini termasuk menjadi salah satu hikmah yang bisa kita ambil tentang waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Salah satu faktor pada saat itu orang-orang Mekah langsung masuk Islam semua, termasuk karena apa? Yaitu dia karena akhlaknya kanjeng Nabi yang apa? Yang tidak dendam, yang tidak membalas. Betapa beliau dulunya dianiaya di Mekah, bahkan hampir dibunuh, tapi beliau memaafkan semuanya dan bahkan kembali merangkul mereka menjadi keluarga mereka. Itu salah satu hikmah yang pertama yang bisa kita ambil dari surah An-Nasr. Namun di setelah itu apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa kata Allah? Maka perbanyaklah tasbih, fasabbih bihamdi rabbika, dan perbanyaklah alhamdulillah, wastaghfir, dan perbanyaklah istighfar, innahu kana tawwaba, dan perbanyaklah taubat. Ada 4 hal yang penting. Ada 4 hal yang Allah tutup ayat ini. Yang ini kalau saya sampaikan itu disebut sebagai ijazah. Nah, ini dia. Kalau bapak-bapak pernah mencari ijazah dari para kiai, dari para habaib, ini ijazah langsung dari Allah. Apa kata Allah? Kalau kamu pengen menang, jadi bahasa itu indah. Ingat sekali lagi, kalau indah itu artinya bukan jika. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan kemenangan, kalau kamu ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka fasabbih. Nah gitu dia. Gitu. Jadi semua dari kita ingin apa? Ingin pertolongan dari Allah, ingin kemudahan, ingin kenyamanan, ingin kebahagiaan, ingin segala-gala yang enak. Maka Allah memberi caranya. Apa? Fasabbih. Kemudian bihamdi, alhamdulillah. Kemudian astagfirullah. Kemudian bertobat. Ini secara lugawinya kita lakukan. Apa lugawi itu? Lugawi artinya secara lafaznya kita sebut. Maka apabila ingin mendapatkan pertolongan Allah, kata Allah, maka perbanyaklah tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Perbanyak. Nah, ini langsung dari Allah. Makanya kita kemudian
dikumpulkan dalam hadisnya setelah sholat itu kita baca subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Karena itu kumpulan dari berbagai hadisnya Rasulullah. Tapi di dalam ayat ini ingin menekankan yang utamanya adalah apa? Fasabbih. Secara lughawi harus kita lakukan. Secara bahasa sampaikan, baca itu sering-sering. Karena apa? Karena memang salah satu yang bisa menjaga kita dari keteledoran kita itu tidak lain adalah dengan sering zikir, sering menyebut nama Allah. Dan ternyata yang paling disukai oleh Allah yang kita ingin ucapkan adalah kalimat subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu secara lugawinya kita ucapkan. Maknawinya ini dia. Ayat. Sebetulnya zikir yang setelah sholat itu kadang-kadang memang hanya diucapkan saja. Sebetulnya itu ada maknanya. Makanya banyak orang yang zikirnya jalan, sholatnya jalan, tapi kadang-kadang masih kurang bijak, masih kurang baik kadang-kadang. Kenapa? Karena sholatnya, zikirnya tidak ada maknanya. Dia hanya lafadznya saja. Akhirnya apa? Tidak bisa dia memaknainya itu. Padahal kalimat subhanallah itu artinya apa? Maha suci Allah. Maksudnya apa? Yang suci itu cuma Allah, yang hebat itu cuma Allah, yang bersih itu cuma Allah. Kita semua ini adalah makhluk kotor. Kita semua ini adalah makhluk hina. Kita ini adalah makhluk yang sangat membutuhkan Allah. Jadi kalimat subhanallah itu sebetulnya artinya apa? Yang suci itu cuma Allah. Kita ini boro-boro. Yang benar itu cuma Allah. Kita ini penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Makanya ketika kita bisa mengucapkan subhanallah secara lafaz, maknanya pun harus kita maknai. Makanya ketika subhanallah, subhanallah itu mengingat kesalahan-kesalahan kita. Maha suci Allah, maha suci Allah, kalau bahasa Indonesia maha suci Allah. Yang suci cuma Allah, ya Allah. Yang kedua, bihamdi. Apa hamdun itu? Alhamdulillah. Perbanyak alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pak Ustaz, kenapa wirid ini kok disyariatkan di dalam agama kita? Karena memang dari lidah ini kita mulai untuk melatih hati kita biar khusyuk kepada Allah. Yang ketika kita baca saja ada suaranya, otak kita itu masih kemana-mana. Betul? Oh, lidah ngomong, otak bisa kemana-mana itu. Makanya yang disebut dengan khusyuk itu apa? Yang disebut dengan khusyuk itu di tingkat yang paling dasarnya apa? Bisa memaknai semua lafaz yang ada dalam sholat. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Itu dimaknai, itu udah disebut khusyuk. Jadi pikirannya itu memaknai kalimat-kalimatnya. Nah, itu sudah disebut khusyuk. Karena apa? Karena ketika kita ngomong Allahu akbar kabira walhamdulillah, itu pikiran nggak tahu kemana, bisa kemana. Lidah saja ngomong, pikiran kemana-mana, apalagi tidak mau ngomong. Makanya sholat itu bacaannya harus didengar oleh diri kita. Tidak boleh. Harus diucapkan, walaupun tidak harus keras. Minimal didengar oleh diri kita. Itu di dalam sabinanya jelas seperti itu. Harus didengar oleh kita. Karena apa? Karena itu adalah bagaimana Allah tahu. Standar kita itu Allah tahu. Bahwasanya ketika diucapkan saja pikiran kita kemana-mana, apalagi tidak diucapkan. Makanya harus Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Disebut kan? Kalau itu nggak baca, saya baca dalam hati. Jadi harus diucapkan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal, itu harus diucapkan, lidahnya harus ngomong. Harus ngomong. Hati-hati kalau memang
Sah atau tidak itu bukan termasuk dalam wajib, kemudian apabila tidak dilakukan itu batal, tapi sebetulnya masuk kepada afdholiyah, keutamaan. Ya, karena memang di situ ada perbedaan pendapat sehingga di situ ditetapkan bahwasanya termasuknya tidak afdol. Ya, sholat sudah tidak afdol, repot. Kalau kita sholatnya cuma beberapa kali, beberapa menit, tidak afdol. Makanya kalau sholat kita harus baca dan lidahnya harus gerak dan harus terdengar oleh diri kita. Oleh karena itu hadirin, yang kedua apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah secara lughawi itu artinya alhamdulillah kita ngomong. Secara maknawinya apa? Selalu bersyukur. Ini ijazahnya Allah. Apabila ingin kamu sukses, perbanyak syukur. Apabila kamu ingin sukses, jangan merasa benar, harus terus belajar. Jangan merasa sudah pintar. Itu dari kosampi itu artinya. Kemudian yang ketiga apa? Wastaghfir. Perbanyak istighfar. Astagfirullah. Lidahnya terus ngomong. Makanya banyak dari orang tua itu biasanya ada tasbih, baik tasbih yang sekarang itu apa? Digital itu, atau yang tasbih yang asli itu sebetulnya untuk apa? Bukan untuk menghitung pahalanya, bukan, tapi kadang-kadang tangan kita kalau tidak ada benda tersebut, akhirnya tidak terdorong untuk membaca itu. Makanya kalau sebagian, kenapa sih harus pakai tasbih, pakai tangan saja? Kok ada tasbih aja kita kadang-kadang keliling kemana-mana kepalanya. Makanya didorong orang tua itu dengan apa? Dengan tasbih, baik digital atau apa. Dan yang paling utamanya tidak lain adalah istighfar. Secara lughawi ucapkan istighfar, astagfirullah, dan itu sangat terasa sekali. Kalau kita perbanyak istighfar, yakin hati kita itu jauh berbeda dengan ketika kita jarang baca istighfar. Walaupun tidak dengan makna kita meminta maaf ya bagi Allah, itu minta maaf lagi. Kita banyak dosa sudah. Itu istighfar aja istighfar. Rasulullah SAW ketika ditanya, kenapa kamu Kanjeng Nabi kok banyak istighfar, kan kamu udah dijamin. Afala anakuna abdan syakur, kata Rasul. Apakah aku nantinya bisa jadi tidak disebut sebagai hamba yang bersyukur? Jadi istighfar itu ternyata makna syukur menurut Kanjeng Nabi. Itu secara lughawinya. Secara maknawinya apa? Jelas istighfar itu apa? Minta maaf. Apa minta maaf itu? Minta maaf artinya diri kita ini seperti yang disampaikan di awal, kita ini banyak kekurangan. Salah satu yang membuat terjadinya perkelahian, terjadinya percekcokan, kenapa? Merasa sudah bisa, merasa punya kelebihan masing-masing. Bagi di perusahaan atau di lembaga atau apa, saya punya ini, saya punya ini dan sebagainya. Istighfar ini artinya apa? Kita ingin diri kita itu melihat kekurangan kita, bukan melihat kekurangan orang lain. Dan terakhir, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Artinya apa? Kalau tasbihnya jalan, wiridnya jalan, istighfarnya jalan, tapi maksiatnya masih jalan, ya nggak ada hasilnya. Maksudnya apa Allah? Dan taubatlah kamu. Maksudnya dari keburukanmu itu berhenti. Dari segala keburukanmu itu jangan sampai kamu lanjutkan lagi. Nah, 4 hal ini adalah syarat untuk mencapai kesuksesan. Ini bisa menjadi materi motivasi jika mampu. Dan 4 cara menuju kesuksesan menurut An-Nasr, menurut surat An-Nasr. Apa? Subhanallah, alhamdulillah, istighfar dan taubat.
Semoga ini bisa mendorong buat kita semuanya. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang bisa memperbanyak hamdalah, memperbanyak tasbih, memperbanyak istighfar, dan kita taubat, betul-betul taubat, sehingga kita nanti menghadap Allah dengan keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma bi'il aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.